warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menceritakan tentang konsep ketuhanannya, ya kan? Perjanjian Lama tauhid, 4 gospel tauhid, surat-surat Rasul Paulus tidak tauhid, atau artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Konsep keselamatannya bagaimana? Kalau di Islam gimana supaya selamat masuk surga, Bu? Gimana, Bu? Bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan? Kalau kita berdosa, gimana, Bu? Harus apa kita? Bertaubat. Di sini bagaimana? Ternyata di kitabnya orang Yahudi, yang berbuat dosa itu yang mati. Kalau mau selamat gimana? Bertobat. Ada ayat yang mengatakan begini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya ya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, tulisannya kita ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti kalau orang bertobat, diampunin nggak, Bu? Kalau ayatnya begitu, diampunin kan? Merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, berarti kan diputihkan gitu ya. Kayak STNK gitu, Pak, diputihkan ya. Berarti kalau dosanya merah seperti kain kesumba bisa putih seperti bulu domba. Artinya orang yang berdosa bertobat diampuni. Sama nggak, Bu, dengan Islam? Insya Allah diampuni gitu ya. Nah, terus ada juga ayat yang mengatakan begini, seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati gitu. Di Islam ada nggak, Bu, kita bisa menanggung dosa orang tua kita misalnya? Nggak ada. Apalagi seperti saya, mama saya meninggal tahun 2010 masih dalam keadaan kafir. Sekarang boro-boro saya bisa nanggung dosa dia, saya mendoakan aja nggak boleh gitu. Betul kan? Nah, begitu juga di sini, yang berdosa itu yang mati. Tidak ada konsep orang bisa menanggung dosa orang lain gitu. Nah, di sini yang 4 gospel, yang cerita yang 4 kitab itu, yang Yesus juga bilang apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Kalau anak kecil konotasinya gimana, Bu? Bersih, suci lah ya. Punya dosa nggak, Bu? Enggak. Berarti nggak bawa dosa kan ya? Enggak. Jadi artinya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Artinya anak kecil tidak punya dosa, gitu kan? Tetapi ketika kita beralih ke surat-surat Paulus, setiap manusia yang lahir udah bawa dosa. Dosa apa? Dosa waris namanya. Warisan kok dosa gitu, Bu? Orang mau warisan tanah gitu, Bu ya. Jadi ada konsep setiap manusia sudah bawa dosa waris. Dari mana dosanya? Siapa yang mewariskan dosa? Adam dan Hawa. Ya, dosa yang sudah mereka lakukan itu menjalar kepada setiap manusia. Jadi karena manusia sudah bawa dosa waris, makanya dianggap tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan Sang Pencipta. Makanya Tuhan perlu datang menebus dosa manusia. Itu konsep ketuhanan yang ada di Kristen, yang dari ajaran Paulus. Tapi yang di 4 kitab aja yang cerita Yesus nggak pernah ada konsep begitu. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengindikasikan begitu, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan penulis gospel yang disematkan di mulut Yesus. Ya, ada bukunya lagi. Mana bukunya? Oh, di depan tuh. Namanya bukunya The Five Gospel.
The Five Gospel itu yang mempelajari tentang kitab-kitab yang di sini 4 buku itu, yang menceritakan tentang Yesus, mana yang dianggap perkataan Yesus, mana yang kira-kira bukan, mana yang udah pasti bukan gitu. Mereka menilai sampai akhirnya bisa memutuskan, menyimpulkan bahwa yang dianggap perkataan Yesus di 4 Gospel itu cuma 18%. Oh ya Allah. Cuman 18%. Yang nulis siapa? Orang-orang Kristen juga. Tapi orang-orang Kristen yang mempelajari manuskrip, mempelajari gaya bahasa, mempelajari tradisi Yahudi, mempelajari sejarah, mempelajari perbenaran kata. Berdasarkan itu kan mereka bisa menilai, ini kira-kira perkataan Yesus nggak kalau dicocokkan dengan tradisi pada zaman itu gitu. Jadi disimpulkan hanya 18% di sini. Ya, bukan kata saya loh, kata orang-orang ahli-ahli perjanjian baru ya. Nah, jadi konsep keselamatannya juga ternyata berbeda. Kalau yang perjanjian lama punya orang Yahudi, konsep keselamatannya bertobat. Yang 4 Gospel juga ternyata konsep keselamatannya juga bertobat. Tapi ketika sampai ke surat-surat Paulus, konsep keselamatannya, kalau tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib, kamu tidak akan selamat. Dan ada konsep dosa waris gitu. Pertanyaan saya, kalau ada bayi baru lahir 3 hari misalnya, meninggal seperti adik perempuan saya, kira-kira masuk surga masuk neraka? Surga. Nah, kalau Paulus mengajarkan setiap manusia lahir bawa dosa waris, 3 hari meninggal masuk surga masuk neraka? Tega gitu. Nah itu ya, itu adalah konsep-konsep yang bisa kita pelajari yang tidak sesuai dengan akidah atau ajaran Islam. Ibu-ibu harus tahu. Jadi ketika ibu berhadapan dengan orang-orang yang mengajak ibu untuk ikut agama mereka, ibu-ibu udah tinggal bisa menjawab gitu. Sampai sini paham ibu ya? Alhamdulillah. Jadi dalam satu kitab kita masih bisa katakan masih ada sebagian firman Tuhan, masih ada, karena ada pesan-pesan yang sesuai dengan Quran ya. Tetapi hati-hati, di dalam konsep monoteismenya sini ternyata di dalamnya juga ada tambahan-tambahan orang. Ada tulisan-tulisan tambahan, tulisan-tulisan sisipan yang bisa dikatakan menjadikan kitab ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci karena sudah ada campur tangan manusia. Ada yang bisa bacain nggak saya? Bantu bacain. Coba sini. Ini saya cuma mau bacain di depan ibu-ibu. Kalau ada ayat seperti ini, bisa nggak dikatakan sebagai kitab suci gitu ya? Siapa nih yang bisa bacain? Dari di seluruh kitab ini ya, kitabnya orang Kristen. Oh, nggak pakai kacamata? Oke. Di seluruh kitab ini, yang kitabnya orang Kristen dan Katolik, yang dianggap sebagai ajaran Trinitas, itu cuma ada satu ayat tuh. Cuma ada satu ayat, yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 7. Bunyinya begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 kan? Dan ketiganya 1. Nah, 3 tapi 1. Ini yang disebut dengan ajaran Trinitas. Terus kemudian dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ada keterangannya. Jadi ini ada sebuah kitab. Selain ayat juga ada tafsirnya gitu, ya. Boleh tolong dibacain, yang ini nih, yang garis bawah. Yang tanda merah. Tanda merah, iya nih. Ya. Di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan. Disisipkan. Oh, disisipkan. Terus di dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Apa?
bagian ini tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Lu yang ngomong bukan gua ya. Ada keterangan berani ngomong pasti tidak asli. Gimana Pak? Kalau bapak-bapak baca Quran misalnya, yang ada terjemahan, ada asbabun nuzul ya, kadang mungkin juga ada tafsir gitu, ada catatan kaki lah misalnya, bilang bahwa Al-Fatihah ini ayat ketiga pasti tidak asli gitu. Gimana rasanya Pak? Gimana rasanya? Nah, ini kitab, ini memang boleh dikatakan jujur gitu. Ya jujur memang ayat ini tidak asli karena tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi penyalin itu kalau menyalin kitab, kan mereka tulis dalam bentuk kolom gitu kan. Di pinggir kolom itu ada catatan gitu. Nah, catatan ini disisipkan atau ibaratnya berarti catatan ini naik pangkat jadi ayat gitu. Beda, naik pangkat kan jadi ayat kan, yang tadi catatan jadi ayat gitu. Catatan ini sebenarnya bisa dikatakan adalah pemikiran agama atau tafsir gitulah ya. Pemikiran agama bisa oleh penyalinnya, bisa oleh pemuka agamanya yang dimasukkan atau disisipkan menjadi ayat gitu. Ini satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Karena Trinitas itu harus ada 3 pribadi tapi satu Tuhan gitu. Ya. Ayat yang lain ada yang menyebutkan 3 pribadi tapi tidak dikatakan ketiganya satu. Nah, ayat-ayat yang punya catatan seperti ini, yang ada tulisan tidak asli, itu ternyata nggak cuma satu di dalam kitab ini. Banyak, belasan ya, kalau di Perjanjian Baru aja itu belasan gitu. Kalau begitu, apakah ini bisa dianggap sebagai kitab suci? Itu aja. Saya dulu begitu, ketika saya mempelajari ulang kitab saya, nah kitab yang dulu saya pegang yang ini Bu, yang ini nggak ada catatan kakinya. Berarti saya nggak bisa baca ayat ini pasti tidak asli, nggak ada tulisannya. Nah ini kitab yang dibawa oleh saudara kita yang jemaat, yang dibawa gereja yang ini. Yang ini punya nggak? Nggak punya. Yang ini khusus untuk calon-calon pastor. Ini yang di tempat sekolah-sekolah mereka gitu. Jadi di setiap ayat ini ada catatannya. Ayat ini dulu apa gitu lah. Terus maksudnya bagaimana, ini ditafsirkan di sini. Oke? Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan membuat iman Islam kita semakin kuat, ya, membuat akidah kita semakin kokoh. Nah, ya semoga insya Allah kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, nanti kita sholat asar dulu kan ya. Habis itu baru tanya jawab ya. Berarti belum tutup dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.